Pak, Bapak lagi ngapain, Pak? Kamu nanya. Saya tahu Bapak mendengar radio ini. Bapak kalau tidur, nggak ada suara radio, nggak bisa tidur. Apalagi nanti malam, ada wayang kulit, malam suntuk. Lakonnya Perang Bharatayuddha. Seru itu. Emang Bapak bisa benerin radio? Bapak itu ya polisi multi talent. Benerin TV kecil, benerin laptop, komputer, apalagi radio ini. Kecil. Sombong amat. Ini solder apa-apa. Tidak bisa nyopot ini. Coba. Padahal juga berasap, panas. Aduh. Tangan saya minta ampun, ya Allah. Untung tangan saya pegel. Nah, ini Mana tadi ini? Ini ngomong kemana? Payah ini. Ini juga enggak. Mana tadi? Wah, beli lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silahkan Anda kalau belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau Anda kepo dengan video saya, ikuti dari awal atau Anda ambil yang penting-penting. Banyak video saya itu apa yang saya rasakan, terus saat asam lambung itu saya minum apa, itu ada di video saya ya. Jadi jangan malas mencari, belum Anda bertanya, lihat dulu gitu. Itu sudah ada di playlist, juga ada, sudah lengkap saya sajikan untuk Anda semua. Alhamdulillah nyantai depan rumah menikmati suasana hidup ini ya. Memang orang kalau sehat itu kita duduk dimanapun juga terasa enak, makan apapun itu juga nikmat, ya atau tidak? Bercanda dengan keluarga itu membuat kita bahagia. Tetapi kalau saat kita alami anxiety psikosomatik, kebahagiaan itu, kenikmatan itu tentunya ya disita atau menjauh dari Anda. Dan ini tugas Anda, karena kenikmatan, kebahagiaan menjauh dari Anda harus apa berarti? Harus menjemput, ya atau tidak? Apakah Anda tunggu untuk biar dia kembali? Jangan. Anda harus menjemputnya, gitu ya. Itu yang perlu Anda tanamkan di diri Anda. Nggak bisa Anda diam saja begini, nggak bisa ya. Oke, paham ya. Nah, ini saya akan membahas yaitu part 3, cuek ya. Memang cuek itu mudah diucapkan, susah untuk dipraktekkan. Saya paham ya. Kalau memang Anda misalnya ya di video-video saya tidak setuju dengan pendapat saya, yang namanya tip dari saya, tip dari seseorang itu kan ada pro dan kontra. Apalagi saya ya mohon maaf, profesi saya Polri, mungkin juga ya dikira begini. Nah ya nggak apa-apalah, yang penting saya akan sejujurnya menyampaikan ini pada Anda semua gitu ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya, terutama pada institusi saya yaitu Polri. Oke cuek, tapi sebelumnya Anda lihat dulu yang part 1 dan part 2 masalah cuek ya. Nanti akan saya taruh di deskripsi atau saya sematkan di kolom komen. Nah, sekarang part 3 cuek.
yaitu yang pertama adalah cuek terhadap apa yang kita dengar. Nah, ini sebenarnya kita itu dulunya juga mengalami ini, ya. Itu biasa-biasa saja waktu kita sehat. Tetapi saat kita kena psikosomatik, saat kita kena anxiety, saat kita kena GERD, nah, apa yang kita dengar itu, walaupun itu masalahnya kecil, itu kita besar-besarkan, ya. Kita itu membuat masalah itu menjadi besar, begitu. Kalau majas metafora, ya, gitu. Misalnya kita mendengar yaitu suara binatang yang sudah menjadi mitos, misalkan burung kedasi. Tahu nggak burung kedasi? Burung kedasi itu burung yang bunyinya begini, ya, tititit 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 titit 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 titit. Nah, itu burung kedasi. Karena burung itu sudah menjadi mitos, saat Anda menderita anxiety psikosomatik atau Anda menderita cemas dan panik, mendengar suara burung itu seakan-akan Anda itu sudah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kenapa itu bisa kita alami? Ya, karena di pikiran kita dari dulu sudah tertanam, yaitu burung itu adalah burung mitos. Kalau ada suara burung itu ada orang yang meninggal, ada orang yang bagaimana, itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Nah, padahal dulu waktu kita sehat, burung, kita mendengar burung itu ya biasa saja, ya atau tidak. Nah, berarti yang perlu Anda tanamkan saat ini, kembalikan diri Anda seperti yang dulu. Nah, kalau mendengar suara burung itu, ya sudah. Ini memang susah untuk cuek, karena apa? Ya begitu. Saya dulu juga begitu. Kalau dengar burung itu, apalagi pernah di depan rumah saya ini, sampai istri saya suruh keluar, lempar burung itu, biar pergi. Pikiran saya sudah kemana-mana. Nah, ini perlu saya edukasikan, perlu saya tularkan ilmu saya pada Anda. Burung yang sudah menjadi mitos, atau binatang lain yang sudah menjadi mitos. Nah, tahu nggak mitos? Mitos itu ya nanti cari sendirilah, ya, mitos. Sudah menjadi mitos, yaitu sudahlah. Kalau mendengar suara burung itu, sudah. Pokoknya burung yang lain atau binatang yang lain yang sudah menjadi mitos, kalau Anda mendengar itu, sudahlah. Ngapain Anda berpikir? Ngapain Anda memikirkan hal-hal tersebut? Percuma. Gitu, ya, membuang energi Anda. Ini tonton sampai selesai loh, ya. Terus misalkan Anda mendengar berita duka. Nah, dulu Anda sering kan waktu sehat mendengar berita itu nyantai saja kan. Nah, saat menderita anxiety psikosomatik, asam lambung, mendengar berita duka seakan-akan Anda itu, waduh, ini jangan-jangan nanti menyusul saya, begitu kan? Ya atau tidak? Saya juga begitu dulu. Nah, memang untuk cuek mendengar itu memang susah. Yaitu saya beri pengertian pada Anda, ya, berita duka. Kita mendengar berita duka, ya sudah, kita doakan saja. Yang meninggal siapa, ya, kita doakan saja. Jangan Anda kepo, dia meninggal karena apa, karena sakit apa, dan sebagainya. Nah, itu yang membuat Anda menjadi takut, begitu. Karena apa? Mungkin ya orang itu menyangkanya itu kemarin tuh perutnya sakit terus meninggal. Nah, nanti Anda akhirnya kan menjadi bikin, duh, ini saya juga merasakan ini, apa sama dengan sakit saya. Nah, itu akhirnya Anda membanding-bandingkan dengan diri Anda. Ya, begini. Menurut penelitian dokter, asam lambung itu tidak bisa menyebabkan mati mendadak, ya, ataupun tidak bisa menyebabkan kematian. Itu menurut dokter loh, ya, gitu, ya, bukan mendahului takdir, itu ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda mendengar suara berita duka itu, ya sudah, doakan saja, jangan kepo. Sakit apa dia?
meninggalnya karena apa? Sudah, jangan kepo. Kalau Anda takziah ya sudah. Kalau Anda biasanya kalau takziah berkerumun dengan orang lain, pasti kan menceritakan orang itu, menceritakan ini sakit ini, itu kan terbebani Anda. Kalau dulu saya, ini ajaran orang tua saya ya, saya kan mengeluh itu. Orang tua saya bilang begini, kalau ada orang meninggal dunia, ya kalau kamu masih sakit gini, jangan dulu, jangan takziah dulu, begitu. Cukup doakan saja. Itu nasihat dari orang tua saya dulu. Ya, itu memang saya lakukan. Terus akhirnya saya beranikan untuk takziah ya. Saya beranikan begitu. Memang melatih itu harus pelan-pelan. Nah, ataupun misalnya Anda mendengar yaitu cemoohan dari tetangga Anda, teman Anda, mungkin Anda dibilang kurus, mungkin dibilang pucat dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda pahami adalah begini, ya. Kenapa orang bilang, kamu sekarang kok tambah pucat? Nah, mungkin saja Anda itu jarang keluar rumah. Orang itu sudah tahu kalau Anda itu mungkin dari omongan orang, dia sakit. Akhirnya Anda kan keluar. Anda keluar kan, ketemu sama tangga Anda, teman Anda. Loh, kamu kok pucat? Nah, padahal itu belum tentu apa yang diucapkan teman Anda, tetangga Anda itu betul, ya, belum tentu. Nah, itu Anda harus bisa berpikir cerdas. Karena apa? Dia bilang kamu pucat, kamu kok begini, karena dia sebelumnya mungkin sudah mendengar kalau Anda itu sakit. Misalnya, kok kamu kurus sekarang? Nah, pasti Anda berpikir begini. Akhirnya Anda murung di kamar. Oh, kurus ya, ini kenapa dengan saya? Ya jelas kurus ya. Saya dulu itu ya, berat badan saya turun drastis. Banyak orang yang bilang begini, kamu kok kurus, kamu kena sakit ini. Waduh, saya udah pikiran kemana-mana sampai saya nggak bisa tidur. Nah, karena saya sudah melatih itu, saya sudah sadar, oh ya, saya kan sakit ini, otomatis saya nggak doyan makan, otomatis saya tambah kurus. Lain halnya kalau Anda tambah gemuk, mungkin lain lagi ya. Kalau saya dulu tambah kurus ya, berat badan saya turun 10 kilo dalam 2 bulan ya. 2 bulan itu turun 10 kilo. Bayangkan itu. Atau Anda misalnya mendengar hal-hal yang lain ya, yang menyakitkan hati Anda. Mungkin omongan tetangga Anda, omongan dari teman Anda, atau omongan orang-orang lain ya, semuanya Anda masukkan hati, Anda sensitif, Anda terlalu mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, ini saya yakin Anda saat mau tidur, Anda memikirkan hal itu. Wah, dia ngomongin saya begini. Akhirnya Anda pikirkan terus. Nah, Anda harus punya pikiran kayak begini ya. Anda harus punya pedoman begini. Kenapa saya harus memikirkan dia? Tiap hari energi saya pikirkan untuk dia terus. Nah, dia mungkin sudah tidur nyenyak, sudah bermesraan sama suaminya atau istrinya. Anda masih memikirkan ke situ, ke orang itu. Percuma, energi Anda itu terbuang dengan sia-sia. Nah, berlatihlah untuk cuek terhadap apa yang Anda dengar. Gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Karena apa? Ini penting sekali saya ucapkan, karena Anda itu harus mendapat sebuah motivasi, sebuah edukasi dari seseorang untuk memahami hal tersebut. Ya. Kalau Anda digibah orang, diomongin orang, Anda harus senang. Karena apa? Dosa Anda itu dihapus, ya, pindah ke dia, gitu. Kan gitu ya. Seingat saya begitu. Kalau salah, mohon dikoreksi nanti, ya. Harusnya Anda bersyukur kalau sering digibah orang, diomongin orang. Bersyukur dosa Anda berkurang, pindah ke mereka, gitu. Itu yang perlu Anda paham. Nah, inilah dasar untuk melatih cuek itu. Dari apa yang Anda dengar. Semua apa yang Anda dengar itu adalah sensasi, ya. Itu ya. Yang Anda dengar itu sensasi. Yang Anda lihat juga sensasi. Tapi nanti dulu yang Anda lihat ini. Ini yang Anda dengar dulu. Itu adalah sensasi. Anda mendengar sesuatu, itu adalah sensasi. Nah, sensasi akan membentuk sebuah persepsi. Misalnya Anda mendengarkan suara burung yang menjadi mitos, yang seperti tadi. Ini persepsi Anda itu harus yang cerdas.
Jangan persepsikan hal-hal yang buruk. Gitu. Ya. Persepsinya Anda itu harus bagus, begitu. Kalau persepsi Anda yang sudah menakutkan, maka nanti akan terjadi ketakutan, kecemasan. Nah, ketakutan, kecemasan ini adalah sumber dari terbentuknya sebuah ilusi. Kalau di pikiran Anda, di badan Anda penuh dengan ilusi, ya akhirnya terjadi disfungsi organ dan hormon. Gitu. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Makanya Anda lemah, Anda nggak bisa tidur. Terjadi disfungsi itu, organ dan hormon. Anda merasakan jantung Anda selalu berdetak dengan kencang. Terus napas Anda pendek. Itu disfungsi organ. Ya. Anda nggak bisa tidur, nggak bisa bahagia. Itu terjadi disfungsi hormon. Yaitu ada hormon kebahagiaan. Nah, itu karena terjadi disfungsi, yaitu nggak maksimal, gitu ya, itu. Jadi mulai sekarang ayo belajar cuek dari apa yang kita dengar. Nah, sekarang apa yang kita lihat. Nah, apa yang kita lihat itu juga merupakan sensasi. Nah, setelah Anda melihat sesuatu, Anda akan, otak ini akan terbentuk, yaitu persepsi. Nah, kalau Anda melihat yang negatif-negatif, persepsi Anda juga buruk, yang menakutkan, yaitu terjadi ilusi sama dengan apa yang Anda dengar, begitu. Nah, mulai sekarang ayo cuek terhadap apa yang kita dengar maupun apa yang kita lihat, begitu. Karena apa yang kita dengar itu belum tentu menjadi hal yang buruk yang akan menimpa kita. Apa yang kita lihat belum tentu menjadi hal yang akan mengakibatkan keburukan untuk kita. Itu ya, ini memang susah. Ya, saya paham dengan Anda. Saya bisa ngomong begini karena saya sudah sembuh. Begitu ya. Nah, cuek ini harus didasari dulu dari part 1 itu, part 2 Anda nanti lihat. Nah, ini dasarnya juga. Anda tidak akan bisa cuek terhadap sensasi yang Anda rasakan sebelum Anda bisa cuek dengan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Begitu. Tanamkan itu. Ya, catat. Anda tidak akan bisa cuek dengan sensasi yang Anda rasakan sebelum Anda bisa cuek dengan apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Termasuk di part 1, part 2 Anda tonton. Kalau belum nonton, gitu. Atau Anda ulang-ulang, nanti lama-kelamaan Anda akan bisa cuek sendiri. Nah, itu ya, dasarnya itu. Karena apa? Makanan jiwa kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, begitu. Nanti menginjak lagi, nanti saya di part 4-nya. Ini Anda lakukan dulu ya. Latih untuk cuek apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Itu ya. Ini banyak sekali sih nyamuk. Semangat ya kawan ya, semangat ya, semangat pokoknya. Pokoknya Anda itu tiap hari. Jadi solusi dari itu semua tiap hari, tontonan Anda, pendengaran Anda itu harus serba positif. Oh, nggak bisa Pak, saya kan makhluk sosial, saya kalau di luar rumah kan mendengar itu Pak, kan melihat itu. Iya, saya paham. Nah, ini tugas Anda waktu malam hari juga. Nah, saat Anda di rumah, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar harus serba positif. Tontonan Anda di media sosial, ya sementara Anda berhenti media sosial yang buka-buka yang berita-berita yang ujaran kebencian itu, nggak usah. Atau berita-berita yang menakutkan, nggak usah. Lebih baik Anda melihat itu film-film kartun yang lucu-lucu, yang lucu-lucu pokoknya ya. Itu Anda mendengar sholawat dan sebagainya, apalagi Anda bersolawat, Anda istighfar dikit. Nah, itu bentuk dari Anda cas energi ya. Siang hari mungkin Anda keluar, energi Anda terkuras habis karena memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, malam hari Anda cas ya, malam hari Anda cas dengan apa? Yaitu dengan mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat hati ini nyaman, yang membuat hati ini tentram, melihat sesuatu yang bisa kita
menjadi ketawa, menjadi tersenyum, begitu ya. Melakukan istighfar, zikir, kalau yang muslim, kalau yang non muslim silahkan sesuai agama Anda masing-masing. Terus jangan lupa meditasi, relaksasi, olah nafas tetap Anda lakukan ya. Itu adalah cas energi Anda. Nah, ayo kita cuek dengan apa omongan orang, apa yang Anda dengar, sudah cuek. Orang yang membenci kita misalnya sering menggibah kita, ya nggak apa-apa, itu dinamika kehidupan ya. Karena apa, semua orang nggak mungkin suka sama kita ya, tapi tidak semua orang membenci kita juga gitu. Itu yang perlu Anda tanamkan itu ya. Nah, pokoknya nanti kalau nggak paham, belum paham, ulang-ulanglah itu. Jangan Anda bilang, wah susah Pak, susah. Nanti Anda sudah, yaitu kemasukan apa namanya, virus malas gitu. Oke semangat kawan, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.